Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama kami Smart Listeners. Di pagi hari ini masih membahas topik kamu orang yang berhasil atau beruntung. Ini menjadi pertanyaan untuk Anda Smart Listeners. Anda tuh beruntung atau berhasil sih sebenarnya, dan kenapa Anda merasa demikian? Di kesempatan pagi hari ini, jika ingin bergabung silahkan ya di 0812111299. Dan ini sudah pertengahan sesi Pak Arfan, tapi animonya sudah luar biasa. Sudah di WhatsApp sudah ramai, di YouTube channel juga sudah ada Smart Listeners yang bergabung bersama dengan kami. Baik Pak Arfan, menyambung perbincangan sebelumnya, saya mungkin izin untuk menyampaikan antitesis ya, begitu kan ya, kalau kita mau ngomongin seputar hal itu. Bukankah apa yang kita sudah ditakdirkan demikian ya akan terjadi demikian, even walaupun kita nggak terlalu berusaha dengan terlalu keras misal, atau ya nggak ngoyo deh ibaratnya seperti itu ya, tapi kan akan tetap dapat juga apa yang sudah ditakdirkan untuk kita begitu. Jadi lebih ya bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol, tapi untuk hal-hal di luar yang nggak bisa kita kontrol ya udah nggak usah difikirkan begitu Pak Arfan. Bagaimana menurut Pak Arfan? Ya, menurut saya itu paradigma yang salah. Jadi Tuhan itu selalu memberi kesempatan kepada kita gitu, selalu memberikan opportunity kepada kita gitu. Cuman kita bisa ngambil opportunity itu atau enggak, itu tergantung keahlian kita. Misalnya gini aja, misalnya ada dua orang gadis gitu ya, dua orang gadis datang ke sebuah pesta gitu, pesta perkawinan gitu. Tiba-tiba yang satu dapat jodoh gitu. Ya, dua orang gadis ketemu dengan seorang pemuda gitu di dalam sebuah pesta perkawinan, mereka bertiga ngobrol-ngobrol gitu. Tetapi yang satu, si pemuda ini tertarik pada yang satu gitu. Gitu ya. Kenapa? Karena orangnya ramah, penuh perhatian ya. Kalau ngobrol itu benar-benar mendengarkan, karena dia punya skills, punya listening skills gitu. Ya, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa dia tuh curious, ingin tahu gitu. Jadi dari ketemu di pesta itu kemudian mereka langsung tukeran nomor HP gitu. Ya, akhirnya nggak lama kemudian udah mau menikah kan gitu ya. Misalnya begini, contoh aja itu kan, itu ceritanya kayak begitulah gitu contohnya gitu ya. Sementara sebenarnya dia datang berdua sama temennya gitu. Dia datang berdua sama temennya, tapi kenapa dia yang dipilih gitu menurut Tasya? Karena dia, karena sikapnya, karena dia Betul. ada apa ya, usaha begitu ya, Ya, karena untuk sikap itu menunjukkan hal kan yang bukan baik. terjadi dengan tiba-tiba ya. Benar. Dia bisa listening skills. Itu kan latihannya luar biasa itu. Siapa bilang mendengarkan itu gampang? Susah banget itu yang namanya mendengarkan itu. Bagaimana cara dia memberikan perhatian? Itu kan bukan sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba. Itu ada latihannya itu, ada mindsetnya itu. Bagaimana menampilkan diri menjadi orang yang menarik, penuh dengan energi positif, ya, sehingga orang yang cantik dan cantik itu bisa eh, ter apa eh, menjadi jauh lebih indah ketika dia menjadi orang yang menarik. Dan orang yang menarik itu adalah orang yang selalu tertarik sama orang lain, bisa mengajukan pertanyaan yang tepat, bisa mendengarkan, bisa menanggapi. Temennya enggak, masalahnya gitu. Sebenarnya dua orang ini sama cantiknya gitu ya, tapi yang satu tuh menarik karena dia punya listening skills, dia punya keahlian untuk bertanya, dia punya energi yang sangat positif gitu. Sehingga orang tuh kalau ketemu dia tuh rasanya adem gitu, dapat energi gitu. Sementara temennya itu walaupun sama-sama cantiknya tapi lebih banyak cemberut, tidak punya keahlian mendengar. Begitu begitu si pria ngomong dia langsung motong. Begitu si pria ini lagi cerita sesuatu, dia langsung menceritakan dirinya sendiri. Ya orang nggak tertarik sama orang-orang yang kayak kayak begitu kan? Selesai udah. Gitu. Jadi sebenarnya pria itu adalah yang ditakdirkan Tuhan gitu. Yang ditakdirkan Tuhan, cuman nanti jadinya sama siapa ya tergantung yang punya skill lebih bagus. Jadi pria ini ditakdirkan sama Tuhan, oke nih, kamu nih kayaknya nih akan aku pertemukan. Kan tidak ada pertemuan di dunia ini yang bukan karena skenario Tuhan. Tidak ada. Gitu ya. Jadi si pria ini dipertemukan dengan dua orang wanita ini di sebuah pesta, itu skenario Tuhan. Nih, kan kamu lagi nyari jodoh nih, katanya gitu kan. Nih, aku pertemukan kamu nih. Nah, silahkan nanti yang cocok siapa, terserah gitu. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol dia memilih si A dan tidak memilih si B. Si B bilang, kamu beruntung banget A gitu. Kamu beruntung banget, kamu bisa dapat orang yang kayak gini nih.
ini luar biasa ini orang gitu, beruntung banget kamu. Dia tidak tahu bahwa kenapa si A yang dapat, kenapa pria ini tidak menjatuhkan pilihan pada si B, kenapa si A? Karena si A ini orangnya menarik, listening skill-nya bagus, energinya positif, sangat membuat orang itu merasa jadi orang penting kalau ngobrol sama dia. Betul-betul kasih perhatian penuh. Sementara si B ini bolak-balik apa? Lihat HP, ngomongnya nggak bisa menanggapi, orang lagi ngomong dipotong, orang lagi cerita dia mau cerita dirinya sendiri, ya udah selesai lah, gitu. Sampai kapanpun dia nggak akan ketemu jodoh kan gitu. Nah dia bisa ketemu jodoh juga kalau apa? Kalau dia berusaha memperbaiki diri, jadi orang yang lebih positif, energinya juga yang memancar energi-energi yang positif, punya kemampuan mendengarkan yang lebih baik, nanti dia akan ketemu jodoh juga. Tapi selama dia tidak punya skill seperti itu, besok-besok dia dipertemukan lagi dengan seorang pria yang luar biasa lagi. Nggak jadi juga. Kenapa? Ya dia nggak ada usahanya. Jadi keberuntungan itu adalah akhir dari perjuangan yang begitu panjang. Gitu. Karena apa? Karena Tuhan, nah ini, kalau kalau kita lihat, saya yakin di semua ajaran agama ada yang kayak beginian ini. Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang atau suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubahnya sendiri. Kan seperti itu ya. Hmm. Nah, artinya Tuhan dengan kata lain Tuhan mengatakan, aku akan bantu kamu kalau kamu siap. Hmm. Aku akan bantu kamu kalau kamu menyediakan lahannya. Kalau kamu nggak pernah pasang lotre, kamu nggak akan pernah menang, iya kan? Hmm. Kalau kamu nggak pernah kuliah di fakultas kedokteran, kamu nggak akan pernah jadi dokter. Kalau kamu mau jadi dokter, bisa. Aku akan memastikan kamu jadi dokter. Tapi masuk fakultas kedokteran dulu dong. Kamu mau jadi sarjana hukum, masuk fakultas hukum dulu dong. Kamu nggak pernah masuk fakultas hukum, gimana kamu jadi sarjana hukum? Walaupun aku bisa memastikan, mengusahakan kamu jadi sarjana hukum, kata Tuhan gitu. Jadi itulah makanya Tuhan itu akan bantu kalau kamu siap. Tuhan akan mempertemukan orang-orang. Mau dipertemukan dengan siapapun, dipertemukan dengan presiden sekalipun, kalau kita nggak siap, kita nggak bisa ngomong. Gelagapan. Akhirnya nggak jadi apa-apa kita. Tapi kalau kita dipertemukan sama presiden, sama Pak Prabowo, terus kita ngomongnya pinter, menarik, pengetahuan kita luas, Pak Prabowo bilang ini jadiin menteri deh gitu. Bisa kan begitu kan? Jadiin asisten saya deh. Bisa kan begitu kan? Orang bilang keberuntungan. Orang yang mengatakan keberuntungan itu adalah orang yang tidak paham gitu. Nah, sekarang gini, kalau kita ditanya sama orang, apakah kamu orang yang berhasil atau beruntung? Jawabannya adalah orang yang beruntung. Berarti kita orangnya bersyukur, nggak sombong. Tetapi satu lagi Tasya, kalau Tasya ditanya misalnya, atasan kamu misalnya siapa? Mbak Vivi, misalnya gitu ya. Hmm. Oke. Mbak Vivi itu orang yang berhasil atau beruntung menurut Tasya? Hmm. Berhasil. Oke. Gitu. Ya, Oke. kalau kita ditanya mengenai orang lain, Hmm. Mas Markus ya, Mas Markus itu orang yang berhasil atau beruntung? Mas Markus. Tentu berhasil, Pak Arfan. Berhasil. Kalau kita mengatakan begini, oh Mas Markus itu adalah orang yang beruntung. Itu namanya iri. Oh Mbak Vivi itu adalah orang yang beruntung. Itu namanya iri. Jadi gini teman-teman, kalau kita ditanya mengenai orang lain, ya, dan kita mengatakan, oh orang itu beruntung, sebetulnya kita itu iri dan sirik berat sama orang itu. Sirik berat itu, iri banget gitu, iri dan dengki bahkan. Karena kita mengatakan, dengan kata lain kita mengatakan, oh Mas Markus itu jadi direktur di Kompas Gramedia itu sebenarnya dia tuh nggak punya kemampuan apa-apa gitu. Itu cuma karena keberuntungan. Itu kan artinya apa? Kita tuh iri, kita tuh dengki sebenarnya gitu. Jadi kalau ditanya mengenai diri kita, maka kita katakan, ini bukan hanya mengatakan, tapi mindsetnya adalah, aku mendapatkan semua yang aku dapatkan hari ini, itu karena keberuntunganku. Betul, aku orang pinter, betul. Tapi orang pinter, banyak juga orang pinter yang gak jadi apa-apa kan? Gitu. Aku orang yang kerja keras, betul. Tapi banyak juga kan orang yang kerja keras tapi gak jadi apa-apa kan? Jadi aku mendapatkan semua ini karena keberuntungan. Aku berusaha, tapi Tuhan mengizinkan aku mendapatkan apa yang aku dapat hari ini. Aku beruntung, aku bersyukur. Alhamdulillah, kan seperti itu. Itu namanya orang yang happy, orang yang bahagia. Tapi kalau ditanya, itu atasanmu itu bisa kayak gitu tuh kenapa?
dia adalah orang yang berhasil. Nah, artinya apa? Kita menghargai bahwa dia adalah orang yang punya usaha yang luar biasa, mendapatkan segala sesuatu dengan keringat, darah, dan air mata. Tapi ketika kita mengatakan, oh atasanku kayak gitu, itu kenapa? Karena dia itu beruntung. Sebetulnya yang ingin kita katakan adalah, dia itu bukan siapa-siapa. Dia tuh nggak bisa apa-apa, dia tuh pinternya juga kurang sebenarnya. Tapi dia beruntung aja. Karena faktor dari luar, entah dari mana, aku juga nggak paham kok dia bisa kayak gitu ya. Itu namanya kita tuh iri. Kita tuh dengki, kita tuh sirik namanya kalau kayak gitu. Itu tadi. Oke, Pak Arfan ramai banget nih di kesempatan pagi hari ini. Mungkin mohon maaf ya smart listeners kalau nanti pesan Anda tidak terbacakan. Tapi mungkin sebelum kita jeda saya izin untuk bacakan sebuah pertanyaan dari Pak Pram. Selamat pagi Coach, mohon pencerahannya apa saja yang harus diupayakan agar kita menjadi orang yang beruntung di samping kerja keras dan juga cerdas. Terima kasih sebelumnya. Kita jeda dulu Pak Arfan untuk menjawab pertanyaan yang lainnya dan juga komentar yang lainnya. Tetap bersama kami dalam program Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama kami Smart Listeners dan sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Happiness. Kamu orang yang berhasil atau beruntung, Smart Listeners. Di kesempatan kali ini untuk membuka begitu ya sesi yang terakhir ini, kita mau jadi orang yang berhasil juga, tapi nggak lupa bahwa keberuntungan itu benar-benar sebuah faktor yang mempengaruhi diri kita. Tadi Pak Arfan sempat menyinggung di mana harus ada effortnya nih, gitu kan ya. Nah, kalau mau berhasil juga Pak Arfan, apa sih effort yang bisa kita lakukan terutama untuk bisa menjadi leader yang terbaik untuk tim kita? Terima kasih banyak Tasya. Saya punya workshop yang sangat menarik yang dilakukan minggu depan tanggal 21 dan 22 Oktober 2025. Judul workshopnya adalah The 8 Character of a Great Leader. 8 karakter pemimpin yang hebat. Nah, itu ya. Jadi teman-teman silakan bergabung bersama saya nanti selama 2 hari. Selama 2 hari kita akan ada di Hotel Raffles di Kuningan, Jakarta. Kita akan ngobrol selama 16 jam loh. Kalau Smart Happiness kan cuma 1 jam. Ini 16 jam, berarti 16 minggu alias 4 bulan Smart Happiness gitu. Dirangkum dalam 2 hari. Nanti akan banyak teman-teman dari perusahaan-perusahaan lain juga, sehingga nanti wawasan kita juga akan jauh berkembang karena kita akan berbicara dengan teman-teman yang berbeda industri, teman-teman ya. Silakan daftarkan diri Anda, investasinya 6 juta rupiah. Tapi kalau Anda daftar hari ini sampai sore ini, saya masih kasih diskon sedikit ya. Kan udah menjelang hari H, diskon menjadi lebih sedikit ya. Diskon 250.000. Jadi Anda cukup membayar 5,5.750.000 ya untuk yang membayar sampai sore ini. Ya sampai jam 5 sore ini. Ya, silakan hubungi ILM di 0812 12345 949 0812 12345 949. Itu yang pertama ya, Tasya. Yang kedua, kalau mau yang lebih gampang lagi, Anda boleh baca buku ini. Nah ini, Life is Beautiful. Oke ya. Life is Beautiful. Hidup itu indah ya. Ini mengenai paradigma. Jadi judulnya adalah Sebuah Jendela untuk Melihat Dunia. Buku ini saya tulis ketika saya masih berusia milenial. Masih umur 29 gitu ya, 29-30 gitu saya menulis buku ini. Ini sekarang dibuat dengan konteks yang berbeda, disesuaikan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh milenial dan Gen Z masa kini. Jadi silakan teman-teman ingin memiliki buku ini langsung saja ke Tokped Arfan Pra, Tokopedia @arfanpra ya. Atau juga boleh di toko buku Gramedia di kota Anda. Itu Tasya. Baik, terima kasih Pak Arfan untuk informasinya begitu ya. Jadi silakan Smart Listeners, kalau informasi tertinggal nanti langsung tanya Radio Smart FM, kami akan lanjutkan. Dimanfaatkan loh, coba sampai sore nanti aja ya Pak Arfan ya diskonnya ya. Silakan ya, sampai jam ya. 5. Oke, baik. Pak Arfan, tadi satu pertanyaan dari Pak Pram gitu ya sudah saya bacakan. Ini Pak Alex juga bergabung bersama dengan kami. Beliau bilang kalau saya sekarang Pak Arfan merasa beruntung karena sudah mensyukuri apa yang saya miliki dan sudah membahagiakan saya. Menurut Pak Alex seperti itu. Pak Reza bergabung bersama dengan kami. Menarik ini pertanyaannya Pak Arfan. Berhasil karena bantuan orang dalam itu beruntung atau berhasil, Pak Arfan? Oke, Pak Sasongko dari Jakarta Pusat, selamat pagi. Menurut Pak Sasongko, keberuntungan adalah pertemuan antara kesiapan dan peluang. Kesiapan sama dengan ikhtiar atau kerja keras atau cerdas, peluang sama dengan tepat pada waktunya. Baik.
di YouTube channel Radio Semar FM. Terima kasih sudah bergabung Pak Tony Abun. Menurut saya, saat saya berusaha menjadi berhasil semata-mata itu karena pertolongan dari atas, dari Tuhan yang bernama keberuntungan. Intinya manusia berusaha, Tuhan yang memberi keberuntungan jadi sekarang katanya. Ibu Hilmi Aunu mengatakan bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semuanya sudah diatur Allah, kesempatan dan peluang semata-mata karena doa dan kebaikan kita. Begitu juga sebaliknya. Baik. Kemudian akun teman main, menurut saya apa yang sudah terjadi adalah semua ini ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang kebetulan. Manusia hanya berusaha, selebihnya serahkan semua kepada Allah. Baik, Pak Peter Sanjaya, terima kasih sudah bergabung. Luck is what happen when preparation meets opportunity. Preparation adalah usaha kita yang membuah kepada potensi kesempatan. Keep striving to create opportunity until luck is yours, katanya. Oke, terima kasih Pak Peter. Dan terima kasih juga Smart Listeners untuk Anda sudah bergabung bersama dengan kami. Silakan Pak Arfan untuk dikomentari dan juga dijawab pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak. Tasya, ini bagus-bagus banget pertanyaannya ya. Terima kasih banyak nih, Smart Listeners sudah banyak memberikan perhatian melalui berbagai channel ya. Di baik YouTube, WA, dan juga IG dan sebagainya. Untuk jadi orang yang beruntung itu apa yang harus kita lakukan? Ya harus kerja keras. Karena Tuhan tidak akan pernah mengubah nasibmu kalau kamu nggak kerja keras gitu. Tapi kita harus ingat, kita itu bukan siapa-siapa gitu. Yang membuat segala sesuatu berhasil itu bukan kita. Kita boleh kerja keras. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, ya enggak gitu. Ya ibaratnya tadi Setri sudah sampaikan ke pendengar di Instagram saya ya, kalau kita mau makan nih, mau makan kue gitu ya, kuenya udah kita masak, udah kita pokoknya udah lakukan yang terbaik deh gitu ya. Mau makan tahu-tahu kuenya jatuh gitu. Itu namanya kan memang bukan diizinkan oleh Tuhan gitu. Ya bukan rezeki kita, atau bahkan udah masuk gitu ya, udah masuk tahu-tahu kita muntah gitu ya. Itu kan berarti memang bukan rezeki kita gitu. Jadi tidak selalu upaya kita itu berbuah hasil gitu. Upaya itu untuk bisa berbuah hasil dia butuh bantuan Tuhan. Karena itu ketika kita sudah melakukan yang maksimal, kemudian ditanya sama orang, kita selalu harus mengatakan apa? Insya Allah. Apa itu insya Allah? Menyadari bahwa manusia itu bukan siapa-siapa. Menyadari bahwa segala sesuatu itu terjadi hanya karena izin Allah. Kita hanya menyiapkan yang terbaik. Sebagai manusia, do the best. Do the best, itu aja. And let God do the rest. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan sisanya itu. Sisanya mungkin nggak banyak, tapi tanpa sisa itu kita nggak akan bisa jadi. Udah mau deal bisnis gitu, udah presentasi yang terbaik, bisa mengalahkan kompetitor kita, tahu-tahu nggak jadi gitu loh. Entah karena kenapa gitu. Ya. Jadi makanya jangan sombong gitu. Orang yang mengatakan dirinya orang yang berhasil, hati-hati. Anda akan masuk ke dalam kesombongan gitu. Betul bahwa Anda tuh orang pintar, betul. Tapi banyak juga kok orang pintar yang nggak berhasil. Betul, Anda itu orangnya keren, tapi banyak juga kok orang yang keren yang nggak berhasil gitu. Jadi jangan sombong, ya. Tetapi kalau Anda hanya mengatakan diri Anda beruntung saja, tapi punya pemahaman yang salah, itu juga akan sangat menyesatkan gitu. Beruntung tapi nggak ngapa-ngapain karena nanti juga Tuhan akan bantu. Tuhan tidak akan bantu. Kalau kamu tidak pernah masang lotre, istilahnya gitu ya, contoh ya. Kalau kamu nggak pernah masang lotre, kamu nggak akan pernah menang gitu. Nggak pernah bertaruh begitu ya, Pak Arfan? Apa? Nggak pernah bertaruh. Nggak pernah bertaruh, nggak pernah berusaha. Cari jodoh tapi di rumah terus, ya gitu kan. Cari jodoh tapi di rumah terus. Nggak pernah ketemu orang. Ya kalau yang namanya cari jodoh, ya datanginlah tuh banyak klub-klub olahraga gitu ya, ikut goes gitu kan, ikut CFD gitu. Datanginlah kelompok-kelompok kesenian gitu. Siapa tahu kamu ketemu orang, karena kamu membuka dirimu gitu. Tapi kalau kamu cuma ada di rumah saja nggak ngapa-ngapain, cari jodoh, ya nggak akan pernah ketemu. Walaupun Tuhan sudah menyiapkan tuh jodoh-jodoh kamu yang begitu banyak gitu. Dan ketika ada orang yang mendapatkan, ternyata sahabatmu mendapatkan jodoh itu. Kemudian kamu mengatakan, oh dia beruntung banget ya. Kamu nggak tahu apa yang dia lakukan gitu. Gitu ya. Jadi keberuntungan itu harus dipahami sebagai ujung dari usaha. Usaha, ujungnya keberuntungan. Sehingga kita ada orang yang beruntung. Kita beruntung karena kita berusaha gitu. Ya. Jadi kalau ditanya, kamu orang yang berhasil atau beruntung, jawabannya adalah Beruntung. Orang yang beruntung. Tapi kalau ditanya, itu atasanmu itu, gitu ya. Itu atasanmu itu, Mas Markus dan Mbak Vivi
itu orang yang berhasil atau beruntung? Berhasil Pak Arfan. Berhasil, Takut ya. nih saya. Takut ya, ini salah ngomong nih. Orang yang berhasil. Kalau kalau nggak ada usaha mereka yang begitu keras, nggak mungkin mereka ada di posisi saat itu gitu. Karena kalau kita mengatakan mereka adalah orang yang beruntung, itu tanda bahwa kita iri, sirik, dan dengki sama mereka gitu. Itu Tasya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arfan untuk insight-nya. Ini mengingatkan kita lagi begitu ya. Bagaimana pemahaman ini sebenarnya penting banget untuk dilakukan. Apalagi di zaman sekarang kalau nggak ngasih effort yang lebih, nggak ada editing values yang kita miliki, kita jadi udah nggak relevan lagi begitu ya Pak Arfan dengan situasi yang sekarang terjadi begitu. Pak Arfan, kita ketemu lagi minggu depan ya dengan topik pembahasan yang berbeda lagi dan menarik untuk menjadi bahan refleksi di setiap minggunya. Dan smart listeners, kami tunggu juga ke bergabungan Anda begitu ya di minggu depan. Dan kami harus tutup. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be be happy happy now. now.